Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai identifikasi potensi bahaya dan resiko pada aktivitas di sekitar kita berikut dengan pengendaliannya. Simak video aku ya. Penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya berlaku ketika sedang bekerja atau melakukan kegiatan di industri, karena pada kegiatan sekitar kita juga berpotensi untuk menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dimanapun dan kapanpun kita berada. Namun sebelum itu, kita perlu tahu beberapa istilah yang erat kaitannya dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu hazard dan risk. Tahukah kalian apa itu hazard dan risk? Menurut OHSAS 18001 tahun 2007, hazard merupakan semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Atau, secara singkat, hazard dapat kita sebut dengan sumber potensi bahaya. Sedangkan risk merupakan peluang, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, atau kemungkinan seseorang terkena bahaya, sehingga terjadi kecelakaan, kerugian, bahkan kematian yang terjadi pada periode tertentu. Atau, secara singkat, risk dapat kita sebut dengan risiko akibat potensi bahaya. Secara umum, hazard terbagi atas beberapa macam, yang meliputi hazard mekanik, fisika, biologi, ergonomi, dan psikologi. Selanjutnya kita perlu mengetahui 5 hierarki pengendalian resiko yang terdiri dari 1. Eliminasi. Eliminasi merupakan proses untuk menyingkirkan atau menghilangkan potensi bahaya di tempat kerja. 2. Substitusi. Substitusi yaitu mengganti alat, mesin, atau bahan yang kurang aman dengan alat, bahan, atau mesin yang lebih aman. Yang ketiga, modifikasi engineering. Modifikasi engineering yaitu memodifikasi atau merancang alat, mesin, atau tempat kerja agar lebih aman. Yang keempat, administrasi. Administrasi yaitu memberikan prosedur, aturan, pelatihan, serta rambu-rambu pada tempat kerja. Dan yang terakhir, alat pelindung diri, yaitu dilakukan dengan cara memberikan alat pelindung diri kepada para pekerja agar lebih aman dalam bekerja. Berikut adalah identifikasi potensi bahaya dan risiko pada 3 aktivitas yang ada di sekitar saya, yaitu menenun, pedagang keliling, dan pemasangan kanopi. Terdapat beberapa hazard pada aktivitas menenun. Yang pertama, hazard mekanik, berupa teropong kayu yang kedua ujungnya berbahan besi dan lancip. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko berupa teropong kayu tersebut dapat melukai kaki pekerja apabila tidak berhati-hati dalam penggunaannya, yaitu dapat menyebabkan bengkak dan memar karena kedua ujungnya yang berbahan besi dan lancip. Adapun upaya pengendalian resiko yang dapat dilakukan antara lain mekanik yang kedua, yakni berupa silet yang tajam. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko berupa pekerja dapat tergores hingga menyebabkan pendarahan dan luka. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain
Yang kedua yaitu hazard fisika, berupa tempat kerja yang pengap. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa apabila pekerja berada pada tempat tersebut dalam waktu yang lama, maka dapat menyebabkan kulit menjadi lembab sehingga berakibat pada iritasi kulit. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain ketiga yaitu hazard biologi, berupa terdapat banyak nyamuk pada tempat kerja. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko berupa gigitan nyamuk tersebut apabila dibiarkan dapat menyebabkan rasa gatal dan bekas kemerahan pada kulit. Terlebih apabila yang menggigit adalah nyamuk Aedes aegypti, maka dapat menyebabkan demam berdarah. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain yaitu hazard kimia, berupa partikel-partikel debu yang berasal dari benang. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa apabila partikel debu ini terhirup dan masuk ke paru-paru, maka dapat menyebabkan batuk, bersin, bahkan asma. Apabila partikel ini terpapar ke mata pekerja, maka akan menyebabkan kemerahan, perih, bahkan iritasi. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain berupa kegiatan berulang pada tangan dan kaki. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa gerakan berulang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, di mana hal ini dapat mengganggu proses bekerja. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain
Hazard ergonomi yang kedua yakni berupa bekerja dalam posisi membungkuk. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko berupa seseorang yang membungkuk dalam waktu yang lama dapat menyebabkan berubahnya susunan tulang belakang, yang apabila terus dibiarkan, maka susunan yang berubah ini dapat menjadi permanen sehingga perlu bantuan tenaga medis untuk mengembalikannya. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain yaitu hazard psikologi berupa benang yang mudah putus. Hal ini dapat menyebabkan pekerja merasa lelah dan stres. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain terdapat beberapa hazard pada aktivitas jualan keliling. Yang pertama yaitu hazard mekanik, berupa kompor gas LPG yang digunakan untuk mengukus cilok. Hal ini dapat menimbulkan resiko berupa ledakan. Ketika selang dan regulator yang tidak terpasang dengan baik, maka dapat menimbulkan kebocoran. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan timbul dampak berupa ledakan, kebakaran, bahkan keracunan. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain yaitu hazard fisika, berupa suhu yang kadang panas, kadang dingin, karena terpapar cuaca ekstrim secara langsung. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa suhu panas dapat menyebabkan pekerja mengalami dehidrasi ringan ataupun berat, sehingga berdampak pada terjadinya risiko heat stroke. Suhu dingin dapat menyebabkan pekerja mengalami kedinginan, flu, ataupun demam. Paparan cuaca ekstrim dapat memicu risiko terkena kanker kulit. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain
kedua yaitu berupa bising yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor karena lokasi jualan yang tidak menentu. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa dampak dari kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran, bahkan apabila dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan ketulian. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain berupa virus ataupun bakteri yang mungkin berasal dari segala hal terdapat di jalan atau saat berinteraksi dengan pembeli. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa penjual dapat terkontaminasi bakteri sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain Yang keempat yaitu hazard kimia, berupa penggunaan micin dan penyedap rasa sebagai salah satu bahan wajib pada pembuatan cilok. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa konsumsi micin yang berlebihan dapat menimbulkan risiko terjadinya penyakit jantung, gangguan fungsi ginjal, kanker perut, dan gangguan kesehatan yang lainnya. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain yaitu hazard ergonomi, berupa terlalu lama berdiri sambil berjalan karena pekerjaan tersebut mengharuskan untuk melakukan hal demikian. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya seseorang yang berdiri dan berjalan terlalu lama akan menyebabkan berkumpulnya darah pada tungkai kaki. Apabila darah yang tertahan tersebut dibiarkan, maka akan timbul gangguan kesehatan berupa peradangan pada pembuluh vena yang berujung pada varises vena. Hal tersebut juga dapat menyebabkan timbulnya nyeri pada kaki, khususnya pada bagian tumit. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain
yakni berupa posisi tubuh yang terus menunduk pada saat mendorong dan melayani pembeli karena posisi gerobak yang jauh lebih rendah daripada postur tubuh penjual. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa posisi ini dapat menyebabkan seseorang mengalami sakit pada bagian leher, pundak hingga kaku pada punggung, atau hal ini dapat disebut dengan neck syndrome. Apabila kebiasaan ini terus dibiarkan, maka dapat memicu terjadinya perubahan postur tubuh berupa membungkuk. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain psikologi berupa dagangan yang tidak laku. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa penjual akan merasa lelah, sedih, dan kecewa. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain terdapat beberapa hazard pada aktivitas mengelas. Yang pertama, hazard mekanik, berupa percikan api yang dihasilkan dari mesin las yang digunakan. Percikan api tersebut apabila terkena pekerja dapat menyebabkan luka bakar. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain mekanik yang kedua yakni berupa kabel dari mesin las yang berserakan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko berupa kabel tersebut dapat berpotensi menyebabkan pekerja terjatuh karena terlilit atau tersandung. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain
fisika, berupa suara bising yang dihasilkan dari mesin las yang digunakan. Akibat yang dapat ditimbulkan apabila seseorang bekerja berada pada tempat dengan kadar kebisingan yang tinggi dalam waktu yang lama, maka dapat menyebabkan pekerja mengalami gangguan pada pendengaran. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain ketiga yaitu hazard kimia, berupa asap yang dihasilkan oleh mesin las. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa paparan asap yang berlebihan, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang cukup parah seperti penyakit pernafasan, kanker, serta gangguan indera penglihatan dan penciuman. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain yaitu hazard ergonomi, berupa posisi jongkok pada saat bekerja. Hal ini dapat menimbulkan risiko berupa apabila berada dalam posisi jongkok yang terlalu lama, dapat menyebabkan pekerja mengalami nyeri pinggang, paha, ataupun kesemutan pada bagian kaki. Adapun upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain psikologi, berupa beban kerja yang berlebihan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko berupa akibat dari beban berlebihan tersebut dapat mengganggu kondisi psikologi pekerja, yakni dengan berupa menurunnya rasa semangat, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dari pekerja. Adapun upaya pengendalian risiko